Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkesempatan untuk melakukan kegiatan MGMP di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Untuk itu, saya selaku MC akan membacakan acara yang akan kita lakukan hari ini. Susunan acara MGMP Madrasah Aliyah Rabu 10 Oktober 2021. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, Ibu Ira Asmara. Yang keempat, penyampaian materi oleh Bapak Eridian Patrio Putro. Dan yang terakhir adalah tanya jawab dan penutup dan serta doa. Mari kita mulai bersama-sama MGMP hari ini dengan membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon Bapak Ibu peserta semuanya on kamera. Kalau memang terjadi kendala sinyal ataupun tidak terpaksa menutup kamera, mohon menginformasikan kepada kami. Terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah sambutan Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jauhari Saji LC. Waktu dan tempat kami silakan. Oke, cek suara terdengar. Ya. Terdengar Pak Yai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wala udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para sahabat-sahabat Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, wabil khusus Ibu Kepala Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, Ibu Ira Asmara SPD MM, serta pemateri kita Bapak Eridian Patrio Putro, staf ahli manajemen jasa jamaah Hamidiyah, para wakil kesiswaan Ustadz Yunus dan Wakil Kepala Madrasah Aliyah Bidang Kurikulum Ibu Siti Andriani, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam kondisi prima, sehat walafiat. Pertama kali mari kita ucapkan syukur alhamdulillah di siang hari ini. Mudah-mudahan semangat kepahlawanan dan semangat kejuangan dan nilai patriotisme tetap membara bagi kita semuanya yang hari ini kita juga memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan di negara kita. Dua kalinya salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah yang sudah mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah guru mata pelajaran MGMP. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini membawa kebaikan dan kemajuan bagi Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah kita. Yang kedua, tantangan kita Bapak Ibu guru semuanya sebagai guru di era pandemi ini
memang sangat kompleks ya. Di sisi lain kita harus mengedepankan sisi kesehatan dan sisi kemanusiaan terhadap siswa-siswi kita. Di sisi lain kita dituntut untuk menjaga kualitas dan menjaga mutu daripada santri-santri kita. Tentunya dua hal ini yang kita hadapi di era pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyikapi dengan balance. Artinya di sisi lain kita tidak akan mengesampingkan kualitas daripada santri kita, tapi di sisi lain kita belajar dengan jarak jauh seperti ini memang ada plus dan minus yang kita rasakan. Yang ketiga, dengan adanya MGMP ini, ya, mudah-mudahan sharing kita bersama. Ya. Saya yakin karakteristik mata pelajaran satu sama yang lainnya itu sangat berbeda. Gitu. Oleh karena itu, dengan adanya pertemuan MGMP ini, tentu membuka cakrawala kita bersama untuk sharing, ya, sharing dalam rangka untuk menghadapi dan mengajari para siswa-siswi kita, anak-anak didik kita dengan keanekaragaman kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, kita tahu bahwa madrasah aliyah kita itu belum menyaring, masih menjaring. Nah, tentunya satu kelas itu kemampuannya heterogen gitu. Ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang sangat susah dan sebagainya. Tentu ini tantangan dan ini seni bagi kita sebagai dewan guru di madrasah aliyah ini. Tapi dengan heterogen, ya, kemampuan siswa yang bermacam-macam itu, tapi Bapak Ibu guru bisa menghantarkan, ya, anak-anak didik kita berprestasi, anak didik kita masuk perguruan tinggi negeri. Tentunya itulah kehebatannya guru-guru madrasah aliyah Al-Hamidiyah. Ya. Nah, ini yang mudah-mudahan di siang hari ini kita bersama-sama dalam kegiatan MGMP ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah bersama Bapak Eridian. Nanti ada sesi dialog, sesi tanya jawab. Mudah-mudahan ini semuanya sharing pengalaman, sharing mengajar satu sama yang lainnya untuk dibagikan, ya, pengalamannya. Tentu ini sangat penting bagi kita bersama. Nah, saya kira itu sambutan dari saya sebagai Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah. Selamat Bapak Ibu guru semuanya untuk mengikuti pertemuan MGMP ini dalam suasana virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan serta keseriusan kita dalam rangka untuk mengantarkan, ya, putra-putri kita, anak-anak didik kita di Madrasah Aliyah ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih maju lagi, dan tentunya banyak anak-anak kita yang kelak menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh-solihah, yang itu adalah kebanggaan kita bersama sebagai Bapak Ibu gurunya, sebagai pembimbing, pendidik, serta pengajar daripada anak-anak kita di Madrasah Aliyah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Bu Ati atas kehadirannya, dan Mr. Darojat, terima kasih atas kehadirannya bergabung di MGMP Al-Hamidiyah hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wira Asmara, MPD, SPD, DMF.
Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Sinta. Mohon izin saya sambil di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Bapak Kiai Haji Johari Saji LC, kemudian Kepala Divisi Penjaminan Mutu dan Pengembangan Bapak Darojat, kemudian juga staf ahli untuk pengembangan manajemen Bapak Eridian Patrio Putro, teman kerja saya Ibu Rini dan juga Pak Yunus, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah kita diperkenankan untuk bisa bertemu, bertatap muka. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah beberapa kali kita juga sudah bertemu di pekan ini untuk membicarakan tentang persiapan-persiapan pembelajaran dan juga evaluasi pendidikan, yaitu kegiatan penilaian akhir semester 1 yang insya Allah kita laksanakan di awal bulan Desember 2021. Sekarang kita juga menginjak satu kegiatan yang sangat penting, yaitu untuk menindaklanjuti apa-apa yang sudah diamanahkan oleh yayasan kita, khususnya terkait dengan pengembangan kurikulum di tahun 2021. Bapak Ibu mungkin sudah dibaca model ataupun modul yang sudah disampaikan oleh yayasan, dan tentu saja saya merupakan salah satu dari tim pengembang kurikulum di MA Al-Hamidiyah, memiliki kewajiban untuk bisa menyampaikan informasi ini kembali, termasuk mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita membreakdown, mencari irisan dari masing-masing pembelajaran yang ada di masing-masing mata pelajaran. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Johari, bahwa ini adalah satu tantangan besar bagi kita semua, di mana ini juga sebagai sebuah karya yang bisa kita persembahkan kepada dunia pendidikan, khususnya bagi para santri di MA Al-Hamidiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya juga sudah menyiapkan slide yang insya Allah nanti saya dibantu oleh Ibu Rini atau Pak Yunus untuk bisa share screen. Silakan. Baik, untuk slide hari ini saya beri judul dengan mengenal pembelajaran dengan metode STAMI di MA Al-Hamidiyah. Ini saya berikan satu gambar sangat simpel, dan ini merupakan sesuatu yang biasa mungkin Bapak Ibu lihat sehari-hari, ya. Ada ketel yang mungkin disimpan di atas kompor, kemudian kita masak air dan keluar uap, ya. Ini salah satu fenomena alam sekaligus juga konten dalam satu pelajaran sains yang bisa kita gali atau bisa kita jadikan contoh untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Next. Untuk lingkup hari ini yang saya coba akan sampaikan ke Bapak Ibu, saya akan mengulang informasi tentang pembelajaran di abad 21, kemudian latar belakangnya, termasuk juga tren dari masyarakat kita, dari mulai masyarakat yang dikenal dengan 1.0 sampai dengan 5.0 yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian nanti juga akan coba kita ulas kembali tentang definisi STEM, kemudian
STEAM dan STEAMI ya. Dan setelah itu juga kita coba mengulang tentang sebenarnya kekuatan metode STEM itu ada di mana. Setelah itu kita juga melihat apa sih tujuan dan manfaat STEAMI yang dilaksanakan oleh kita pada tahun ini. Setelah itu ada contoh pembelajaran dari STEAMI. Silakan next. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini bukan kali pertama Bapak Ibu mengetahui tentang bagaimana perubahan-perubahan kondisi di masyarakat. Pada waktu dulu, pada mulai bagaimana peradaban manusia itu berkembang, kemudian berubah, dikenal dengan masyarakat 1.0, di mana di sana masyarakat sangat bergantung kepada hasil pendapatan dari pertanian. Jadi pada saat itu mungkin kalau misalnya kita mengambil sesuatu dari alam yang itu dijadikan profesi, maka yang terbanyak adalah pada profesi hunting dan gathering. Artinya kita hanya berburu dan juga mengumpulkan bahan-bahan yang sudah ada di alam. Tentu sangat tradisional sekali. Mungkin di era-era yang sangat sudah lama ya. Mungkin di awal-awal tahun abad ke-19 barangkali atau di bawahnya barangkali. Nah, kemudian meningkat waktu itu ke masyarakat society pada 2.0 yang terkenal dengan masyarakat agriculture. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat di era-era Pak Soeharto, dulu ada Repelita 1, Repelita 2, Repelita 3, sampai ada swasembada pangan, di mana pada waktu itu yang namanya bercocok tanam, kemudian membuka ladang baru untuk pertanian, untuk perkebunan, kemudian juga bagaimana masyarakat dapat menghimpun berbagai hal dari hasil pertanian, itu sangat kuat sekali. Sehingga pada waktu itu mungkin segala sesuatu diupayakan untuk bisa diproduksi di dalam negeri, sampai kita bisa swasembada pangan. Nah, masyarakat waktu itu dikenal dengan Society 2.0 atau masyarakat yang berbasis kepada pertanian. Kemudian setelah itu berkembang, karena tentu saja dengan adanya pertanian, tentu dari segi supply, ya, segi pasokan dari rantai produksi untuk manusia tentu berlebih, ya, banyak. Kemudian muncul lagi karet, ada kelapa yang banyak, gitu. Ada berbagai hal yang banyak sekali bisa diswasembada oleh masyarakat di dunia. Nah, maka saat itu tentu saja karena karakter dari manusia tentu berdinamika, ya, berdinamika, kemudian berpikir bagaimana mengolah bahan-bahan yang sudah ada itu menjadi sesuatu yang bisa lebih lama disimpan atau mungkin bisa diproduksi, dijadikan makanan lain, atau mungkin juga didistribusikan kepada masyarakat di tempat lain. Nah, muncullah masyarakat di Society 3.0, yaitu masyarakat industri. Ya, jadi berbagai industri itu sudah mulai muncul, ya, dari mulai pabrikasi yang kecil sampai dengan pabrikasi yang skala internasional. Nah, ini mulai muncul di Society 3.0. Kemudian setelah itu, karena masyarakat industri juga pasti sangat terpaku dengan yang namanya gudang, yang namanya kebutuhan untuk tempat menyimpan, kemudian kebutuhan bagaimana caranya agar suatu pabrik itu bisa menghasilkan barang yang diinginkan ataupun yang diminta oleh pasar itu sesuai dengan waktu, sesuai dengan bahan dan jumlah, tentu untuk mengurangi jumlah produksi agar harga ketika dijual barang tersebut tidak mahal. Ini memerlukan satu cara lagi. Jadi tidak bisa hanya kita membuat fabrikasi ataupun memproduksi barang-barang tertentu, kemudian kita bisa menjual, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana prosesnya juga jadi lebih mudah. Nah, maka muncullah berbagai macam hal, ya, bahwa manusia mulai melakukan peralihan yang ke sifatnya teknologi. Kalau di masyarakat society industri memang sudah ada mesin gitu, tetapi belum secara computerized, jadi belum secanggih
mesin-mesin yang ada saat ini gitu. Mungkin juga ada semacam digitalisasi gitu kan, kemudian pencatatan dan sebagainya sudah mulai dibuat aplikasi. Nah, muncullah di masyarakat Society 4.0, yaitu di era informasi. Nah, di era informasi ini tentu juga berkembang informasi menjadi lebih cepat, mulai dikenal adanya berbagai media untuk berinformasi. Mungkin zaman-zaman saya masih kuliah dulu, sekitar tahun 97, 98 gitu ya, kan muncul waktu itu apa ya namanya, yang seperti kotak gitu, tapi isinya seperti telegram aja, hanya message saja yang bisa disampaikan ya. Terus juga mulai ada mainan-mainan Tamagotchi ya, saya ingat sekali ya. Apa Pak? Masih ingat Pager ya? namanya. Oh iya betul. Pager. Ya betul, terima kasih Bu Sinta mengingatkan. Nah itu ya, kalau kita ingat pager gitu kan. Nah itu kan mulai ada seperti itu sampai akhirnya ya secanggih sekarang gitu. Nah secanggih sekarang, kemudian juga tentu era informasi juga jadi lebih cepat, lebih berkembang. Nah ternyata ya manusia itu memang luar biasa gitu, tidak pernah ada kata puas. Dan juga ketika sesuatu kebutuhan itu kemudian tercukupi, pasti saja ada celah titik kekurangan yang akhirnya itu menjadi kebutuhan. Semisal begini, semua orang waktu itu rajin menyimpan data dalam flash disk, menyimpan rajin mungkin dalam CD. Ada juga yang rajin mungkin menyimpan di komputer. Tetapi ternyata membutuhkan ruang lagi yang lebih kecil gitu. Bagaimana dulu kita melihat komputer juga begitu besar gitu kan, kemudian handphone kita juga begitu besar. Padahal kalau dari segi memori, itu juga memorinya kecil gitu ya. Nah kalau sekarang kan handphonenya kecil-kecil tapi memorinya besar gitu. Bahkan ada beberapa handphone yang sudah canggih, sudah bisa menyimpan data sampai dengan 2 tera misalnya gitu kan, itu luar biasa. Jadi berapa alat laptop, berapa semuanya gitu kan, semua itu mulai ditambah, tapi menyimpan datanya sebaik-baiknya. Bahkan ketika data piutang, ada data hutang, kemudian tidak tercatat dengan baik karena kerusakan masalah komputer, masalah data, itu juga akan menjadi masalah besar. Sehingga bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Nah, muncullah ya di zaman era baru, yaitu New Society. Ada beberapa pakar mengatakan bahwa saat ini masih ada di kondisi society 4.0, tapi juga sudah ada ya masyarakat ataupun di bagian dunia lain yang memang sekarang New Society itu sudah muncul. Lah muncullah yang disebut dengan cloud computing system. Jadi semua penyimpanan ditaruh di teknologi awan, di mana pada teknologi awan itu kita tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan data yang tersimpan di tempat-tempat kita bekerja, tapi kita bisa menitipkannya kepada server tertentu. Misalnya saat ini kita menggunakan Microsoft atau menggunakan Google. Nah, Google menyediakan drive, ya, menyimpan drive. Nah, drive yang kita simpan untuk data-data sekolah, untuk data-data nilai, untuk data-data santri, itu merupakan salah satu sistem yang dibangun dengan menggunakan cloud computing system. Nah, ada juga gitu kan, selain itu muncullah yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini akan menggantikan beberapa proses di dalam sistem itu untuk lebih mempercepatnya gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu sudah berdasarkan data, sudah berdasarkan sesuatu yang bisa direkayasa, bahkan bisa menggantikan pekerjaan manusia ya. Yang robot-robot dulu yang mungkin besar, sekarang itu robot-robot kecil. Bahkan di beberapa restoran sekarang itu ketika kita masuk, kita sudah bisa order, dan ketika kita mengetik order dalam jangka waktu beberapa detik, order kita sudah masuk ke kitchen-nya. Kemudian chef-nya sudah bisa memasak gitu kan, dan dalam beberapa waktu yang singkat kita sudah bisa menerima order yang kita beli. Ada beberapa juga misalnya robot-robot yang digunakan untuk melayani para pasien yang ada di rumah sakit. Mirip seperti
perawat gitu ya, yang begitu telaten gitu melayani kita, tetapi memang yang kekurangannya hanya satu, tentang perasaan gitu. Karena kan kalau yang namanya benda, kalau yang namanya robot, ya itu kelemahannya. Dia mungkin bisa pintar melakukan sesuatu, tapi tidak untuk menggantikan rasa sebagai manusia. Nah, artificial intelligence ini juga menjadi beberapa hal yang juga menjadi ancaman buat beberapa profesi yang ada gitu. Semisal di waktu ke depan banyak orang yang akan memprediksi bahwa petugas yang biasa melayani kita ketika kita mengisi bensin itu tidak akan ada lagi. Kemudian teller yang ada di bank ya itu juga sudah bisa digantikan fungsinya menjadi oleh artificial intelligence. Kemudian ada juga beberapa orang yang menyatakan salah satunya juga guru itu juga bisa digantikan oleh artificial intelligence ininya secara teknologi gitu kan. Tapi tentu saja guru yang seperti apa gitu. Nah, dalam satu kajian yang pernah saya ikuti waktu itu di PGRI Surabaya, pernah dibahas tentang apakah mungkin seorang guru itu akan bisa diganti dengan teknologi yang sekarang berkembang. Dalam beberapa hal bisa gitu. Bahkan mungkin banyak orang yang belajar otodidak, hanya belajar dari Google, hanya belajar dari YouTube, kemudian orang itu bisa menjadi seseorang yang ahli. Itu mungkin saja gitu. Tapi ada juga kalanya di beberapa hal guru tetap tidak tergantikan gitu. Nah, tetapi guru yang seperti apa yang tidak akan tergantikan oleh teknologi gitu. Itu yang tetap harus kita antisipasi dan harus kita tetap jaga, karena bagaimanapun eksistensi guru menjadi sesuatu yang penting dalam sivilisasi atau peradaban, dalam peradaban yang ada di dunia, termasuk peradaban yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya perkenalkan tentang apa sih perubahan masyarakat dari mulai 1.0 sampai dengan ke masyarakat 5.0. Baik, next. Terima kasih. Nah, ini hanya gambaran apa yang tadi saya ceritakan ya. Ini ada di sini tertulis tentang perubahan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa serta munculnya cyberspace, yaitu dengan adanya cloud system tadi untuk menyimpan data yang sangat besar ya. Jadi kita bermain dengan data karena seperti yang sudah disampaikan dalam berbagai informasi ataupun dalam media bahwa siapapun yang menguasai teknologi dan siapapun yang menguasai informasi, maka dialah yang akan menguasai dunia. Baik, lanjut. Nah, ini untuk tren 5.0. Nah, sebenarnya tren 4.0 apa sih sebenarnya? Yang diharapkan manusia tentu adanya high quality life gitu. Manusia ingin kehidupannya yang lebih nyaman. Semisal begini, banyak orang yang sekarang bekerja kemudian bekerja atau berprofesi menjadi orang yang berinvestasi dalam saham gitu kan, dengan acuan bahwa oh ya sudah I don't work for money but money work for me gitu kan. Jadi kita tidak perlu bekerja tapi uang yang suruh bekerja untuk saya gitu. Jadi ada istilah passive income lah gitu ya. Nah, masyarakat di tren 5.0 itu menghendaki hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kita masih punya quality time dengan keluarga, bagaimana kita juga tidak harus terhalang menggunakan seragam, kemudian kita juga tidak tidak terkendali dengan masalah jam kerja misalnya gitu. Nah, misalnya kayak di Google yang pernah saya baca bahwa semua orang di Google yang bekerja di Google misalnya dia bisa datang kapan saja dia mau, yang penting pekerjaan selesai gitu. Nah, di beberapa perusahaan juga itu sudah dilaksanakan gitu. Saya pun pernah mengalami masuk di satu perusahaan yang bekerjanya kapan saja saya mau datang gitu, tidak peduli saya mau di rumah, apa saya mau di pasar atau saya di mana. Yang penting semua data yang diminta oleh kantor itu bisa dipenuhi dengan baik. Terima kasih. Next. Nah, kemudian pembelajaran di abad 21. Pembelajaran di abad 21 secara sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik. Nah, di sini kenapa saya tuliskan porsi? Karena pada waktu
keluarnya ya informasi tentang pembelajaran abad 21 waktu itu masih dikenal dengan porsi. Nah, kalau sekarang karena sudah berkembang lagi, maka dikenal dengan siksi ya. Penambahannya ada pada nomor 5 dan 6, yaitu tentang compassion dan dengan computational thinking. Jadi kalau dulu hanya communication, collaboration, kemudian critical thinking and problem solving, kreatif dan inovatif, kemudian compassion dan computational thinking. Nah, yang untuk compassion, salah satunya adalah bahwa kita harus mengajar dengan hati, dengan cinta, gitu, dengan penuh ketulusan. Itu ada di urutan kelima. Kemudian kemampuan kita untuk menggunakan teknologi, khususnya berbasis komputer, itu ada di bagian kecakapan abad ke-21 nomor 6. Nah, kalau communication, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu bahwa communication menjadi salah satu hal yang penting, skill yang penting yang dimiliki para santri kita agar mereka bisa menyampaikan ide pikirannya kepada orang lain. Kemudian kita juga diperlukan anak-anak yang bisa berkolaborasi, tidak hanya bekerja sendiri, tetapi dia juga bisa bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun juga problem yang ada di sekitarnya. Kemudian kita juga membutuhkan santri yang memiliki pemikiran yang kritis ya. Tentu ketika melihat satu fenomena, ketika melihat satu penampakan ya, itu bisa dikaji bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa sesungguhnya masalah yang paling mendasar. Yes. Sebentar, ininya hilang. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya tentang kreatif dan innovation. Nah, ini juga tentu sesuatu hal yang penting karena kita dibutuhkan anak-anak yang bisa menggunakan sesuatu yang ada, bahkan mungkin di antara keterbatasan pada sesuatu tetap bisa menemukan ide-ide ataupun solusi dari hal-hal yang ada di sekitar. Nah, kemudian ini latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi semakin pesat disebabkan adanya revolusi industri di 5.0. Kemudian ada juga akibatnya adanya berbagai perubahan, ya, perubahan yang mengakar pada sendi kehidupan manusia. Selain itu, dunia pendidikan harus bisa membekali siswanya untuk memiliki keterampilan di abad 21. Nah, dengan adanya latar belakang ini, maka muncullah berbagai kreativitas pengembangan kurikulum dari sekolah-sekolah yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, salah satunya juga kita yang mengadopsi adanya STEAMI di tahun ini. Next. Nah, untuk STEM, ya, STEM adalah sebuah singkatan untuk sains, kemudian teknologi, engineering, seni, matematik, dan istilah STEM berdasarkan yang saya kutip. Sebentar, saya turun dulu. Ini, Pak. Dua menit saya lari. Jangan lari, ntar keserimpet. Sudah keserimpet. Ya, sini situ. Masya Allah. Kayak harus bertempo. Baik, terima kasih. Nah, STEM ini, ya ini saya ambil dari affordablecollegeonline.org. Nah,
istilah ini dibuat untuk sebuah sekolah desain, ya, di Pulau Rode atau Ritz, ya. Kemudian STEM sendiri ini menggambarkan peran seni dalam desain dan sains. Nah, waktu STEM ini diimplementasikan di sekolah seni ini ternyata cukup menarik gitu, ketimbang hanya STEM saja. STEM itu sudah digunakan oleh NASA sejak tahun 1958. Kemudian diubah oleh sekolah desain ini dengan menambahkan kata art. Kenapa waktu itu diubah? Karena ternyata kalau itu hanya STEM saja tanpa art, semuanya jadi kaku. Jadi nggak nyeni gitu. Semuanya ada sesuatu yang kurang dan itu sepertinya kok kurang menarik gitu. Oke, bagus secara utilitas, secara fungsi, alatnya bagus ataupun sesuatu itu direkayasa dengan baik. Tapi tidak mengena gitu, tidak ada sentuhan kreativitas yang kelihatannya membuat penampilannya jadi menarik. Makanya waktu itu digunakanlah di sekolah desain ini dengan menambahkan sisi arts-nya. Nah, salah satu pendiri awal dari Georgette Yackman yang dikutip dari sama tadi. Nah, ini menyebutkan bahwa sains dan teknologi yang dapat melalui teknik dan seni semua berdasarkan unsur-unsur matematika. Jadi semua apa yang dipelajari ternyata ketika disatukan, dikombinasi dari unsur-unsur tadi, itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan ada beberapa penemuan dari STEM itu bisa dipabrikasi untuk skala yang besar karena dari segi fungsi sangat bermanfaat untuk sekolah waktu itu. Silakan lanjut. Nah, mengapa STEM dikenalkan dalam pendidikan? Yang pertama, STEM mengajarkan keterampilan seperti bekerja sama, berpikir kritis, kemudian adanya ketekunan karena harus dilakukan secara kontinuitas, kemudian dapat menyelesaikan masalah, ada kreativitas juga, dan ada unsur kasih sayang gitu. Jadi ketika membuat satu desain itu betul-betul berdasarkan sesuatu yang sangat diinginkan. Nah, STEM sangat penting karena kehadirannya tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari dan peserta didik menjadi melek STEM akan menjadi seorang inovator dan pemikir yang kritis. Hasil akhir dari model pembelajaran STEM adalah peserta didik terlibat dalam pembelajaran, memiliki pengalaman bertahan dalam pemecahan masalah, kemudian melakukan kolaborasi, dan bekerja melalui proses yang kreatif. Yang tadi sudah disebutkan ada 6 C atau 6C. Sehingga STEM ini diyakini bisa menjadi jalan keluar dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, itu kenapa STEM akhirnya banyak diperkenalkan di dunia pendidikan. Next. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa STEM itu lebih kepada singkatan, sains, teknologi, kemudian teknik untuk engineering, seni, art, matematik, atau matematika. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah tentang teknik ataupun engineering. Nah, ini bukan berarti bahwa teknik itu akan selalu yang kaitannya dengan misalnya mesin gitu ya. Teknik itu akan kaitannya dengan how something work gitu ya. Jadi bagaimana mengoperasikan sesuatu. Tetapi teknik di sini juga bisa berupa prosedur. Jadi prosedurnya itu dari tingkat yang misalnya paling mudah sampai ke tingkat yang paling sulit misalnya. Atau menyampaikan urutan. Ya, karena kalau misalnya kita membuat sesuatu, misalnya kita membuat kue bolu gitu ya, yang saya pahami bikin kue bolu. Kalau urutannya salah, ya, urutannya tidak sesuai dengan urutan bagaimana bolu itu menjadi sesuatu yang empuk, kenyal, kemudian juga nggak bantat, kemudian juga nggak bau amis, ya, kemudian juga gulanya cukup, rasanya enak gitu. Nah, itu kan perlu teknik khusus ya, perlu adanya urutan-urutan yang dilakukan dengan tepat. Baru kue itu bisa menghasilkan sesuatu yang enak gitu. Nah,
yang disebut teknik di situ itu juga bisa terkait dengan urutan. Jadi jangan sampai terkecoh, karena waktu awal-awal saya belajar tentang STEM juga saya sempat terkecoh. Terkecohnya, ini berarti harus teknik, harus sesuatu yang berkaitan dengan mesin, harus sesuatu yang berkaitan dengan biasanya laki-laki ya, mungkin dunia otomotif gitu kan. Nah ternyata bukan gitu. Jadi teknik di sini lebih kepada bagaimana ketika kita membuat satu pekerjaan itu dilakukan dengan tuntas dari awal hingga akhir. Nah, STEM di sini dianggap sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang terpadu, yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. Nah, ini saya ambil dari salah satu pakar dari STEM itu sendiri, yang pertama kali mendirikan STEM untuk di sekolah desainnya. Next. Nah, kemudian kekuatan dari metode STEM. Nah, apa kekuatannya? Ada 4 jenis integrasi disiplin. Yang pertama, transdisipliner, kemudian interdisipliner, multidisiplin, sama lintas disiplin. Nah, kalau misalnya yang lintas disiplin, berarti kan ini antar bidang ya. Antar bidang. Kemudian kalau multidisiplin berarti berbagai bidang. Jadi ada banyak subjek yang bisa disatukan. Kalau interdisiplin berarti satu bidang yang terkait, misalnya untuk pelajaran ekonomi. Berarti kalau yang ekonomi, yang terkait ekonomi misalnya apa? Ekonomi makro, ekonomi mikro gitu ya. Jadi turunan dari pelajaran ekonomi itu juga bisa masuk menjadi interdisipliner untuk melihat integrasi dalam metode STEM. Kemudian transdisiplin berarti antar. Nah, ini berarti tidak serumpun ya. Misalnya bagaimana mengaitkan matematika dengan pelajaran agama. Ya, itu kan rentangnya cukup jauh, walaupun sebenarnya kalau dikaji dari ayat-ayat Al-Qur'an, sains itu sebenarnya sangat banyak dan Allah sudah menyebutkan sekali berbagai hal fenomena sains yang ada di Al-Quran misalnya ya, itu bisa saja. Tapi kalau kita melihat sepintas gitu ya, kita tidak bisa langsung apa ya pelajaran misalnya X tambah Y misalnya gitu, kemudian sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah bagaimana gitu itu mencari kaitannya dengan pelajaran agama. Tapi bisa gitu, ini bisa kita lakukan untuk transdisipliner. Kemudian yang lain. Nah, ini tadi sudah ya untuk singkatan dari STEM itu sendiri. Nah, untuk sains, di sini sains adalah keterampilan yang menggunakan pengetahuan dan proses sains dalam memahami. Ya, jadi sesuatu yang ada kaitannya dengan gejala alam, kemudian ada proses dan juga ada pengetahuan. Itu yang menjadi kaitan khusus dalam sains untuk STEM. Kemudian juga mungkin memanipulasi gejala tersebut sehingga dapat dilaksanakan. Ya mungkin ada tambahan. Misalnya kayak kalau es diguyur air biasa dengan es diguyur air panas, lebih cepat mana mencairnya. Misalnya kan kalau untuk sains itu harus dibuktikan. Kemudian teknologi. Keterampilan peserta didik dalam mengetahui teknologi baru dapat dikembangkan menggunakan teknologi baru ya, dan kemudian keterampilan menggunakan teknologi dengan bagaimana teknologi itu sendiri dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi intinya bahwa teknologi yang digunakan itu harus ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kemudian engineering yaitu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengoperasikan dan merangkai sesuatu. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa teknik tidak terkait dengan mesin saja, tidak terkait dengan otomatis saja gitu, tetapi yang disebut engineering dalam STEM itu bisa kaitannya dengan keterampilan untuk mengoperasikan atau untuk merangkai sesuatu ya. Di sini ada art, keterampilan dalam berkreasi dan bereksplorasi. Kalau ini tidak perlu dijelaskan. Kemudian keterampilan yang digunakan untuk menganalisa, memberikan alasan, mengkomunikasikan ide, serta ya secara efektif, menyelesaikan masalah dan menginterpretasikan
solusi berdasarkan perhitungan dan data dengan matematika. Ya, jadi tidak harus matematika itu berbentuk formulasi angka ataupun juga formulasi yang sifatnya simbol-simbol dalam matematika. Tapi matematika di sini itu juga bisa berbentuk cerita, ya, bisa berbentuk rangkaian yang secara analogi ataupun secara analisa kita bisa melihat ini sebagai bagian dari soal matematika. Ada yang bilang, oh ini soal matematika kehidupan. Ya, tapi wallahu alam benar atau enggak itu. Next. Nah, manfaatnya ya untuk yang pertama tentang efektivitas. Jadi dengan STEM ini mengarah pada tujuan pembelajaran. Jadi lebih dalam ketika menggali satu pelajaran. Kemudian yang kedua, terencana dan fokus pada siswa. Ya, itu jadi menyenangkan. Tentu saja menyenangkan karena tidak perlu harus selalu paper based test misalnya ya, tapi bisa dengan bagaimana mereka di depan kita presentasi dan menjelaskan bagaimana itu bisa mereka lakukan sebagai satu penelitian. Kemudian yang ketiga tentang bahwa dengan STEM itu matang dan kaya akan konten. Jadi kelihatannya kadang-kadang kita minta sesuatu untuk melaksanakan ternyata banyak kaitan yang bisa digali dengan lebih dalam. Nah, konten pelajaran yang terintegrasi itu adalah salah satu kekuatan yang ada di STEM. Kemudian adanya kerjasama tim. Pembelajaran yang dilakukan adalah hasil kerja bersama. Jadi STEM ini mungkin kalau yang sifatnya mudah bisa dilakukan secara personal, tapi akan lebih baik kalau pembelajarannya yang berbentuk misalnya PBL itu dilakukan menjadi hasil kerja kelompok. Dan kalaupun misalnya pekerjaannya dilakukan secara mandiri, tetap harus ada forum diskusi antara siswa dan juga antar siswa, sehingga nanti menghasilkan satu kajian yang lebih mendalam. Dan yang terakhir di sini tentang kreativitas para santri itu akan meningkat. Guru dan siswa perlu mengkreasikan hasil pembelajaran agar lebih meraih melalui proses. Jadi prosesnya yang dikuatkan, bukan hanya dilihat hasilnya saja, tapi tidak dilihat bagaimana mengerjakannya. Next, please. Nah, contoh kegiatan pembelajaran dengan metode STEM. Siswa membuat PBL tentang uap air. Jadi saya mencari sesuatu yang sederhana, ya. Jadi PBL-nya sederhana. Proyek yang diberikan tersebut menuntut peserta didik untuk memahami materi yang sedang dipelajari sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu juga memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang untuk membantu menemukan konsep. Next, please. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan pada saat pembelajaran ketika kita mencoba membuat para santri mengerjakan PBL tentang mengamati ataupun membuat uap air. Yang pertama, guru menyiapkan rencana pembelajaran dan hal-hal terkait dengan PBL yang akan ditugaskan. Berarti tentu harus berdasarkan rencana yang sudah matang dibuat oleh guru. Kemudian guru menjelaskan PBL tentang uap air. Jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bagaimana cara mengamati dan juga cara melaporkannya. Kemudian guru memberikan lembaran pengamatan dan media pembelajaran yang perlu disediakan siswa. Jadi selain juga memberikan apa saja yang harus mereka siapkan, ya, atau mungkin kalau memungkinkan yang kita harus siapkan bersama. Nah, guru juga harus memberikan lembaran pengamatan untuk mempermudah para siswa kita bekerja. Setelah itu, PBL tentang uap air terintegrasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPS misalnya. Dalam setiap urutan kegiatan siswa ditugaskan untuk mendokumentasikan, ya. Jadi dari mulai mereka menyusun materi yang akan mereka buat, dari mulai menaruh ketel, air, kemudian korek api, kemudian kompornya, itu mereka harus dokumentasikan. Kemudian di sini siswa menyiapkan media percobaan. Di sini yang dibutuhkan adalah ketel air, dan kompor. Siswa melakukan percobaan sesuai arahan guru, mencatat hal-hal yang penting dan mendokumentasikannya.
Setelah itu, siswa mengisi lembaran pengamatan selama proses percobaan. Setelah itu, siswa membuat laporan hasil percobaan dari mulai persiapan, alat-alat, sampai dengan sisi ekonomis dari proses percobaan tersebut. Siswa mendiskusikan hasil laporannya kepada guru dan teman-teman di kelas, kemudian siswa melakukan presentasi tentang percobaan dan laporan yang dibuatnya. Setelah itu siswa menjelaskan proses bagaimana air berubah menjadi uap dalam IPA dan apa yang terjadi. Gitu. Jadi ketika mereka memasang kompor, kemudian mengisi ketel dengan air, kemudian mereka memasak air, nah berapa menit air itu akan mendidih, kemudian dilihat derajatnya, berapa derajat air itu mendidih, dan kemudian melihat bagaimana uap air itu keluar. Ya, apa yang terjadi kalau misalnya tutup ketelnya semua ditutup, ya tertutup, tidak ada celah untuk keluar, dan apa yang terjadi dengan tutup dari ketel itu sendiri, gitu. Ya, semua celah itu tertutup. Mungkin mereka akan surprise karena si tutupnya itu misalnya naik, atau mungkin terbang, atau mungkin ada ledakan barangkali gitu. Nah, itu mungkin saja terjadi. Setelah itu siswa melakukan proses presentasi tentang percobaan dan laporan yang dibuatnya. Kemudian urutan ke-12, siswa menjelaskan proses bagaimana air berubah menjadi uap dalam IPA dan apa yang terjadi jika dibiarkan di atas kompor selama beberapa waktu. Apakah minyak ataupun gasnya habis? Kenapa? Gitu. Nah, ini bisa dilihat juga dari kajian IPS-nya. Jadi dari segi ekonomi gitu. Untuk memasak air misalnya sebanyak 2 liter dibutuhkan gas seberapa banyak atau minyak seberapa banyak atau berapa lama untuk dipanaskan. Jika menggunakan listrik misalnya, kompor listrik, nah itu berapa lama. Kemudian bisa dibandingkan kalau misalnya kompor yang disediakan itu ada kompor minyak, ada kompor gas, ada kompor listrik gitu. Nah dari ketiga alat itu mana yang lebih efisien, yang bisa menghasilkan uap lebih banyak, waktu lebih cepat, dan air lebih panas gitu kan. Itu bisa dijadikan penemuan-penemuan baru yang mungkin waktu awal akan melakukan pengamatan itu tidak terfikirkan. Terakhir, siswa mendapatkan tanggapan dan rekomendasi tentang laporan dan hasil presentasinya. Siswa diberikan waktu untuk revisi dan mengumpulkan hasil laporannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Nah, ini yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan STEM pada percobaan PBL tentang uap air. Next, please. Nah, ini proses pelaporan kegiatannya. Jadi mereka harus mempresentasikan tentang bahan, media, dan alat, kemudian proses pembuatannya bagaimana, kemudian pelaporannya, dan juga portofolio. Jadi hasil perkerjaan dari mereka mulai melakukan kegiatan sampai dengan melakukan pelaporan, mereka harus membuatnya ke dalam satu bundle laporan ataupun laporan portofolio kelompok. Next, please. Nah, kemudian itu tadi tentang STEM. Kemudian tentang Montessori. Ini sedikit saja, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencari literasi di internet untuk lebih banyak lagi. Jadi saya hanya akan mendeskripsikan hal-hal yang pentingnya saja tentang Montessori. Montessori atau Maria Montessori lahir pada tahun 1870 di Italia, sebuah negara yang masa itu secara khusus memperlakukan wanita secara konservatif. Ya, jadi ya mungkin sama seperti generasinya zaman Kartini ya. Jadi wanita itu ya di rumah beranak pinak gitu ya. Ya sudah gitu, tidak boleh punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kapasitasnya di luar. Meskipun banyak rintangan, Montessori adalah wanita Italia pertama yang menjadi dokter. Montessori mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Roma, diminta melalui klinik di mana dia mulai dengan klinik-klinik gratisnya, ia seringkali bertemu dengan anak-anak dari kalangan yang kurang mampu. Dari pekerjaannya, Montessori meyakini bahwa semua anak dilahirkan dengan potensi yang luar biasa, yang hanya bisa berkembang jika orang dewasa memberikan stimulasi yang tepat pada tahun-tahun pertama kehidupan mereka. Untuk membuktikan itu, pada tahun 1907, Montessori mulai menjadi pengawas di tempat penitipan bagi anak kaum buruh yang belum bersekolah. Next.
Nah, pada waktu Dr. Montessori ini melakukan pengamatan, beliau melihat bahwa cara anak-anak berekreasi terhadap lingkungan yang tenang dan teratur, di mana semua benda memiliki tempat sendiri. Montessori melihat anak-anak itu belajar mengendalikan gerakan mereka dan menangkap ketidaksukaannya mereka pada saat ketenangan itu terganggu, bila ada yang tersandung atau menjatuhkan sesuatu. Montessori memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan kemandirian dan menyadari adanya peningkatan harga diri serta kepercayaan diri pada anak-anak itu saat diajari dan diberi semangat untuk melakukan sesuatu bagi mereka sendiri gitu. Next. Nah, ini beberapa filosofi yang ada di Montessori. Untuk lebih lanjut, nanti boleh melihat di www.montessori.edu. Saya mengambil dari sini. Filosofinya bahwa di dunia Montessori adalah dunia yang rapi, teratur, beres, ya. Jadi betul-betul harus tertata gitu, tertata dengan baik, ada tempatnya dan memungkinkan segala sesuatu itu terlihat lebih rapi dan nyaman untuk dilihat. Kemudian filosofinya lagi bahwa anak-anak lebih suka berkarya atau bekerja daripada bermain. Nah, ini yang sedikit bertentangan, di mana hampir semua orang mengatakan bahwa anak-anak itu lebih senang bermain daripada bekerja, atau mungkin orang dewasa pun sama gitu ya, lebih enak main daripada bekerja. Kemudian filosofi bahwa anak adalah individu yang unik dan memiliki bakat serta cara kerja yang tidak sama dengan lainnya. Next. Nah, ini beberapa area belajar yang ada di Montessori. Yang pertama adalah untuk latihan kehidupan praktis atau practical life, ya, mungkin bahasa Inggrisnya lebih enak kedengarnya. Kalau diterjemahkan jadi memang agak aneh. Nah, untuk practical life pada tahap perkembangan usia anak 2-6 tahun merupakan fase di mana anak-anak mempunyai keinginan yang kuat untuk meniru orang dewasa, dan hal ini sangat diperlukan untuk pengembangan mereka. Sehingga untuk practical life ini betul-betul sangat ditekankan dan menjadi fokus dalam area belajar di Montessori. Untuk ini misalnya ada scope and sequencing. Jadi scope and sequencing itu misalnya berisi ketika anak itu menyiapkan minum, ya, mereka harus menyiapkan dengan urutan yang benar. Kemudian cara mereka duduk. Jadi adab itu betul-betul diajarkan bukan hanya pada anak-anak yang sudah besar, tapi dari mulai usia dini itu sudah diajarkan. Jadi anak-anak sudah mengerti tanggung jawabnya untuk melatih kemandirian mereka ke depan. Kemudian misalnya cara menyimpan gunting, bagaimana gunting itu aman. Kemudian cara memotong kertas, cara memotong dengan pisau, menyajikan minum, cara menarik kursi, cara duduk, itu semua ada di scope and sequencing-nya di Practical Life Montessori. Nah, kemudian adanya sensorik, ya, ataupun penginderaan. Bahan-bahan tentang penginderaan dirancang untuk memperbaiki perasaan atau kepekaan anak-anak akan waktu pada saat terutama sensitif untuk mempelajari keahlian. Anak-anak dapat belajar untuk menilai, memisahkan, dan membedakan dimensi tinggi, berat, warna, suara, bau, barang, tenunan, dan mengembangkan bahasa dan juga kosakata. Jadi misalnya bagaimana anak itu memegang biji-biji yang kecil, kemudian menaruhnya menggunakan sumpit misalnya, itu ada latihan seperti itu. Kemudian bagaimana anak itu memasukkan kotak-kotak yang memang sudah ada polanya di dalam sesuatu, jadi betul-betul harus menaruhnya dengan teliti. Nah, itu juga ada beberapa di aparatus yang ada di Montessori. Kemudian di matematika, ini tentang pengenalan akan matematika dilakukan melalui penyesuaian, pemilahan, dan penyusunan terhadap apa yang anak-anak hadapi sehari-hari di area practical life dan area penginderaan. Matematika diperkenalkan kepada anak-anak melalui konsep-konsep yang jelas dan menarik. Nah, ini yang sebenarnya juga kekuatan dari Montessori yang sudah saya lihat dan sudah saya perhatikan dari anak-anak ketika saya di SDIT. Jadi
ketika anak-anak itu belajar tentang pola hitungan, itu bukan hanya diperkenalkan kepada rumus. Jadi, oh ya sudah, kalau mau menghitung luas itu adalah panjang kali lebar gitu. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana yang dimaksud dengan luas itu seperti apa, yang kemudian disebut dengan lebar itu bagaimana, dengan yang disebut dengan panjang itu bagaimana. Nah, itu ada latihan-latihannya dan ada semacam kertas kerjanya yang sehingga anak-anak memahami. Kemudian ketika menghitung angka-angka yang sifatnya satuan, puluhan, ratusan sampai dengan ribuan, ya itu menggunakan satu pola yang betul-betul menurut saya cantik, sehingga benar-benar bisa meningkatkan bagaimana anak-anak itu mengerti tentang proses. Oke, kemudian tentang kelas bahasa ini juga sama. Kemudian ada budaya, ini juga dipelajari dalam media Montessori. Next, please. Nah, ini mungkin tidak saya baca, tapi ini kita lewati aja. Next. Saya sudah diingatkan, katanya tinggal 5 menit lagi. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya, untuk practical life yang scope and sequencing yang tadi saya bilang untuk menarik meja, memasukkan jarum, kemudian ketika kita bicara apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini ada di contohnya di montessorikompas.com dengan practical life. Ini ada contohnya. Please next. Nah, ini STEAMI ya. Kemarin dari modul yang sudah diberikan oleh yayasan, saya pikir itu penting untuk dibaca oleh Bapak Ibu. Mungkin tidak cukup sekali karena saya pun berkali-kali ya untuk ini kemana sih arahnya, bagaimana sih yang acuannya seperti apa gitu. Dan di situ pun sudah ada contoh yang bisa Bapak Ibu lihat gitu ya. Nah, unsur yang sudah ditambahkan ke dalam STEAMI adalah Montessori dan Islamik gitu. Makanya tadi saya mencoba berangkat dari STEM dulu, berangkat dari Montessori dulu, agar nanti Bapak Ibu punya gambaran bahwa oh ya udah berarti memang kita menambahkan yaitu dengan adanya Montessori dan Islamik. Yaitu kalau misalnya kita lihat dari kajian kurikulum, berarti ini ada di dua hal ya, karena kurikulum itu ada 3, ada kurikulum evaluation, kemudian ada kurikulum development, ada kurikulum adaptation. Nah, kita akan mengacu kepada kurikulum development dan kurikulum adaptation untuk mengenal lebih jauh tentang metode STEM atau STEAMI. Next please. Nah, ini tadi integrasinya yang akan kita lakukan untuk STEAMI, integrasinya ada 3. Jadi kalau yang tadi yang saya jelaskan menggunakan percobaan PBL dengan uap air, itu berarti ada di STEAMI tematik integrasi, yaitu integrasi MAPEL. Ya, jadi itu seperti itu. Nah, kebetulan kita tidak tematik, berarti kan ada hal-hal lain yang harus kita pikirkan gitu. Nah, kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Eridian ya, memikirkan bagaimana apa sih yang sebetulnya yang harus kita lakukan khusus untuk aliyah gitu ya, karena kita juga mungkin kalau kita buat tematik bisa gitu, tetapi untuk effort melakukan itu akan butuh banyak waktu. Belum lagi kita juga harus membreakdown kurikulum dengan melihat irisan dari KD-KD yang ada di setiap pelajaran. Saya pikir butuh waktu banyak dan butuh orang banyak untuk berinteraksi, sementara kita masih terpaku ataupun juga kita masih terbagi menjadi offline dan online gitu. Dan ini agak sulit untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih cepat. Nah, mungkin pilihan yang akan kita lakukan adalah menggunakan MAPEL integrasi indikator di KD. Jadi misalnya MAPEL-nya tetap 1 gitu, tetapi bagaimana STEAMI itu diejawantahkan dalam pembelajaran di MAPEL itu sendiri dengan melihat KD-nya. Nah, syaratnya adalah kita harus jeli melihat KD yang kompleks. Jadi jangan KD-KD yang sederhana, karena kalau KD-KD sederhana itu agak sulit untuk bisa mencapai kepada proses STEM yang secara keseluruhan. Nah, nanti saya tunjukkan, saya coba ambil salah satu KD di PKN, dan itu ketika saya urutkan, wah ini harus ada saya butuh kecerdikan dari guru PKN nih, untuk melihat bagian sainsnya di KD itu apa gitu ya.
Kemudian integrasi ini juga bisa kita lakukan pada saat ini, jadi tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Nanti Pak Eri mungkin akan share bagaimana video yang Pak Eri temukan, dan itu akan memudahkan pemahaman kita tentang bagaimana melaksanakan integrasi STEAMI dengan menggunakan mapel dan integrasi indikator. Nah, kalau Bapak Ibu yang dulu pernah belajar tentang TIK atau tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum, nah maka integrasi STEAMI itu ada pada TIK. Jadi tujuan instruksional khusus, ya. Nah, KD-nya adalah tujuan instruksional umum atau bisa dilihat dengan kompetensi puncak. Kemudian bisa juga kita buat school project. Jadi misalnya ini kita jadikan proyek sekolah. Jadi dalam 1 tahun sekolah bisa membuat proyek-proyek khusus yang terkait dengan STEAMI. Itu bisa istilahnya catur bulan ya sistemnya, kemudian bisa semesteran, bisa tahunan. Nah, ini tergantung dengan kesepakatan kita pada saat kita melaksanakan koordinasi ataupun juga raker. Ya, kita mau pilih yang mana. Nah, untuk saat ini yang saya sarankan dengan Pak Eri adalah kita menggunakan konsep yang kedua. Bagaimana kita membuat mapel dan dari mapel itu kita turunkan metode STEAMI itu menjadi integrasi dari indikator. Silakan Pak, next. Nah, tematik integrasi mapel sudah dicontohkan dalam modul DIRPEN. Ya, ini sudah ada di modul DIRPEN, kita tinggal mengamati. Kemudian guru mengamati irisan masing-masing KD antar mapel. Ini juga sudah ada dalam modul itu. Dan project based learning, problem based learning, atau inquiry based learning itu yang akan menjadi pendekatan pada saat kita membuat tematik integrasi mapel. Next. Nah, kemudian mapel integrasi indikator KD. Nah, ini dilakukan dalam satu mapel, tadi sudah saya sampaikan, kemudian guru mengamati, lalu mengamati lagi KD yang dianggap kompleks. Syaratnya harus kompleks, kalau kompleks nggak kompleks nggak bisa. Kemudian guru merinci indikator dari KD, lalu menentukan unsur STEAMI yang ada pada KD tersebut, unsur STEM yang ada pada KD tersebut. Nah, yang Bapak Ibu lihat adalah KI 3 dan KI 4 ya untuk melihat unsur STEM-nya itu. Nah, untuk unsur Montessori dan Islamiknya, Bapak Ibu melihat KI 1 dan KI 2 ya, yaitu mengaitkan juga dengan pengembangan karakter yang ada di K13 ya, PPPK yang ada di K13, kemudian practical life yang ada di Montessori, dan kealhamidiahan, yaitu santri kitab. Nanti bertemu dengan irisan untuk KI 1 dan KI 2-nya. Next. Nah, ini contoh PKN kelas 10. Saya ambil indikator 4.6. Menyaji hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari KD ini kalau saya rinci ke dalam indikator, ini saya baru rinci sederhana. Misalnya yang pertama tentang ancaman terhadap negara. Ya, di sini kan ada tentang ancaman terhadap negara. Berarti apa saja ancaman terhadap negara dan apa definisinya yang disebut dengan ancaman terhadap negara, ya? Atau mungkin dicari contoh kasusnya. Kemudian yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Di sini ada bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tentu hanya ada di Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia itu apa? Gitu kan? Ini masuk ke dalam indikator. Kemudian ketiga, upaya penyelesaiannya di bidang ideologi dan politik. Berarti Bhinneka Tunggal Ikaan dikaitkan dengan bidang ideologi dan politik yang berlaku di Indonesia. Nah, itu nanti seperti apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah maupun juga upaya yang dilakukan oleh masyarakat ketika untuk mengaitkan Bhinneka Tunggal Ikaan yang ada di masyarakat dengan bidang ideologi dan politik. Kemudian yang keempat, upaya menyelesaikan di bidang ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang menjadi KD yang kompleksnya gitu. Tapi di sini kalau saya rinci, ini masih kita butuhkan bagaimana mengaitkannya dengan sains. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh termenung sebentar, khususnya yang untuk kelas IPKN, ketika ini harus kita ambil ke dalam sains, kira-kira apa yang harus kita cari?
ya, apakah kenampakan peta Indonesia misalnya kita, atau misalnya bagaimana pengaruh kekayaan alam yang ada di Indonesia yang menjadi ancaman terhadap negara karena semua orang ingin menguasai, misalnya tentang kasus Newmont atau kasus Freeport, bagaimana gitu, mungkin itu seperti itu gitu ya, atau bagaimana. Nah ini memang yang harus betul-betul dipikirkan oleh ahlinya. Ya, next. Nah, untuk school project tadi sudah disampaikan, ya, guru mengajukan PBL yang ada di mapel masing-masing, kemudian melakukan sebagai hasil dari pengamatan dari KD Puncak. Seluruh guru bersama menentukan irisan dari seluruh mapel. Kemudian sekolah menentukan school project untuk dekade tertentu. Para guru menentukan tahapan yang harus dilakukan untuk school project ke dalam RPP. Kemudian guru membimbing peserta didik untuk membuat dan mempresentasikan school project dalam sebuah event khusus atau pameran di sekolah. Hasil school project ini bisa berupa portofolio. School project ini dapat dibuat untuk menggantikan PAT atau PAS. Nah, ini pernah saya lihat di salah satu sekolah di tempat saya dulu bekerja, di mana di sekolah yang memang basisnya bahasa Inggris, ya, waktu itu mereka menggunakan PBL ini menjadi school project, dan hasil presentasi anak-anak pada school project ini menggantikan PAT atau PAS yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak lagi menggunakan paper based test ya untuk mencari nilai PAT dan PAS. Next. Nah, ada gambar saya. Ini gambar saya masih kurus. Lah, saya bilang gambar saya langsung mati zoom-nya. Wah, ada yang sentimen lihat foto saya senyum. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas ya, agar diskusi kita berlanjut. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah memaklumi saya tadi dari mulai naik Grab sampai lompat sampai jatuh, dan akhirnya merampas haknya Bu Sinta untuk menguasai laptop yang ada di depan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi paparan dari Bu Ira sangat menarik, dan memang benar kita tidak puas dan harus bertanya kembali dan belajar kembali. Baik, untuk acara selanjutnya adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Eri Dian Patrio Putro. Waktu dan tempat kami silakan. Monggo Pak Eri. Terima kasih Bu Sinta. Suaranya bisa sampai ya Bu? Assalamualaikum. Bisa Pak, bisa. Sangat jernih, monggo. Ya, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf ini Bapak Ibu. Tadi Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan banyak hal ya, bahkan dengan reality show-nya tadi, ya, dari naik mobil jatuh kemudian, nah ini saya gayanya apa ini? Saya gayanya kayak pembaca berita saja ya. Izin ya Bu Sinta, Bapak Ibu saya lepas ini ya, monggo. Lepas masker supaya lebih ekspresif ngomongnya. Iya, karena tidak ada temannya, monggo Pak, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di tengah-tengah kita hadir Ibu Ati, ya, yang kami hormati, Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Hanidiah, Ibu Ati. Kemudian yang kami hormati Bapak Sudrajat yang ikut gabung, Kepala Departemen Pengembangan Program Yayasan Islam Hanidiah. Yang kami muliakan Wakil ya, Pengasuh Pesantren Hamidiah bidang madrasah Bapak Kiai Haji Johari Saji. Yang kami hormati Wakil Pengasuh Pesantren Hamidiah bidang pesantren dan asrama Bapak
Abdul Rashid, Yaya Abdul Rashid, serta Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ira, serta wakilnya yang membantu saya terus ini dalam persiapan, Ibu Rini dan Pak Yunus, mohon difasilitasi penyampaian ini. Serta yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu Guru yang ikut dalam acara MGMP hari ini, khususnya Bapak Kiai Haji Mahfud Anwar ini yang hadir tengah-tengah kita. Bapak Ibu, ini ya, jadi saya boleh cerita sedikit ya. Beberapa hari yang lalu itu kita akan di-share itu ya mengenai modul implementasi STAMI gitu dalam kegiatan belajar mengajar, di mana program ini memang harus kita laksanakan itu pada awal tahun ajaran. Ya. Kemudian terjadilah undangan dadak, ya, undangan dadak. Ya kami ya sempat kaget juga, ya karena di situ disampaikan Pak Heri kan sebagai tim pengembang. Oh ya, jadi Bapak Ibu saya di sini bicara sebagai tim pengembang ya, implementasi STAMI di Madrasah Aliyah dan Sanawiyah. Kebetulan saya baru di Aliyah. Oleh karena itu, ya tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu semua, mungkin saya nggak banyak yang saya sampaikan, tapi moga-moga bisa memberikan dasar untuk kegiatan lanjutannya. Ya, kita harapkan memang kegiatan MP ini kan tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi yang lebih utama itu adalah kita saling berbagi, tukar pengalaman, mencari jalan untuk keberhasilan ya akademik dari Madrasah Aliyah. Bapak Ibu, mungkin ini yang pertama kali ingin saya share, minta tolong Pak Yunus. Ya, berikutnya saja Pak Yunus. Ya, ini Bapak Ibu, saya memulai pertemuan ini dengan menyampaikan satu kutipan ya. Kebetulan pada waktu itu saya diskusi dengan manajemen di Madrasah Aliyah, apa ini saya akan memulainya, gitu ya. Tapi kemudian saya mencoba melihat satu terhadap profesi kita sebagai seorang guru ya. Ini satu kutipan Bu, tulisannya seseorang yang kemudian saya ambil aja, saya edit sedikit. Ya. Saya bacakan dengan dramatis ya Bapak Ibu ya. Pendidikan tanpa guru ibarat ruangan tanpa cahaya. Guru memiliki peran yang sangat strategis bagi dunia pendidikan. Karena dari semua komponen yang ada, seperti kurikulum, sarana prasarana, metode pembelajaran, guru, siswa, orang tua, dan lingkungan, yang paling menentukan adalah guru. Tantangan pendidikan berkualitas mengharuskan guru untuk lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk generasi emas tahun 2045. Ya, memang saya mengambil dari tulisan seseorang ini, Regina Adi Darman, judulnya mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas. Maksud kami, sebelum kami menyampaikan kegiatan, dari tulisan yang sederhana ini ya, itu sepertinya kembali kepada nyali kita sebagai seorang guru. Bahwa guru itu berat gitu ya. Dia menentukan masa depan bangsa, dan bangsa ini ditargetkan tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka adalah kita melahirkan generasi yang unggul, tangguh. Ya, tadi yang seperti digambarkan oleh Ibu Ira tadi itu. Ya. Nah, di situ sebenarnya kita sebagai guru itu bebannya berat.
Karena kita harus mendidik anak didik kita itu menghadapi masa depan. Ya, maka kita mendidiknya harus ke depan, gitu ya. Bukan kita mendidik anak didik kita seperti kita waktu sekolah. Ini sangat tidak bijak. Maka dari itu memang kita harus belajar, mencoba memahami perubahan-perubahan tuntutan zaman. Inilah profesi guru yang sangat mulia, ya, mempersiapkan anak bangsa untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Mungkin 2045 kita nggak tahu Indonesia ini jadi apa, kita nggak tahu. Udah ganti berapa presiden, kita juga nggak tahu juga. Ya, tetapi kita sebagai guru, mari melalui forum MGMP ini kita membawa pembelajaran kita yang berkualitas dalam pengertian menarik dan kekinian. Ya. Yang kedua, ya, yayasan sudah mengirimkan satu konsep, ya, konsep inovasi terkait dengan memperbaiki bentuk pembelajaran kita atau model pembelajaran kita yang berbasis setiami tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ira banyak hal, ya moga-moga apa yang disampaikan Ibu Ira terkait dengan pendekatan pembelajaran yang baru saat ini akan diterapkan di Madrasah Aliyah ini tadi lebih mantap. Ya. Karena memang sebelum membaca modul itu memang kita bagusnya memang mendengarkan dulu beberapa sumber, ya, kemudian baru membaca kiriman modul. Kami harapkan ya Bapak Ibu membaca modul yang telah di-share, ya, modul penting, ya. Karena kita bagian yang terpenting untuk melakukan keberhasilan perubahan sistem yang ada di Alhamidiyah, khususnya revolusi pembelajarannya ini. Ya, oleh karena itu kepada kita semuanya, ya mari di dalam MGKMP ini kita sama-sama mencurahkan mencurahkan wawasan kita, ya, dan mencoba untuk kita mengacu kepada pembelajaran yang menatap kepada pembelajaran abad 21 ini. Silakan selanjutnya Pak Yunus. Ya. Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan satu yang sederhana ini saja. Implementasi kurikulum. Jadi kalau tadi disampaikan Bu Ira bahwa dalam manajemen kurikulum itu ada beberapa bagiannya, ya saya hanya mengutip di bagian implementasi kurikulumnya saja. Karena memang yayasan sudah merumuskan kurikulum tertulis, ya, dengan berbagai macam tambahan, ya, sehingga ya kita harus mengoperasionalkan pendekatan pembelajaran setiami ini ke dalam pembelajaran kita di kelas. Ya. Bapak Ibu, ya sebelum saya membahas ini, saya bercerita lagi bahwa ini kalau saya salah menyampaikan, tolong nanti dikoreksi Bapak Ibu. Bahwa kita sudah hampir 2 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya, daring, ya meskipun kita sekarang PTM, tapi kan tetap itu BDS, ya, belajar dari studio. Ya, kalau yang di rumah masih belajar dari rumah, tapi jarak jauh semua. Ya, jadi kita tidak bisa tatap muka langsung. Sehingga banyak sekali hambatan. Saya pribadi mengakui, saya banyak hambatan. Ya. Karena intinya, ya, yang mungkin pengajarannya bisa. Bagi anak yang cerdas, yang etos belajarnya tinggi, belajar dengan sendiri bisa. Tapi anak-anak yang perlu bimbingan, pendampingan kita, wah itu semangat belajarnya itu kayak drop begitu. Ya, satu pesan yang selalu disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu, ayo anak-anak itu disuruh buka kamera. Wah, ini kan bukan tujuan pembelajaran keberapa kita nggak ngerti ini. Kalau misalnya Anda disuruh menghitung mungkin bisa, tapi kalau sudah disuruh buka kamera, ini masalah mentalitas, masalah karakter, dan ya, yang muncul di situ adalah mendidiknya. Saya nggak bisa, Bu.
sudah saya ancem-ancem, sudah ini kok ya masih terus. Tapi kan saya harus jaga wibawa juga. Ya. Akhirnya saya berpikir saya harus ketemu. Baru kalau ketemu, anak-anak mesti bisa buka kamera kalau ketemu. Nah, ini Bu, salah satu ada beberapa hal yang kita sebagai guru itu ya harus ketemu. Nah, situasi ini moga-moga di semester berikutnya bisa. Ya, demikian juga dalam mencapai KD. Susah benar. Ya. Ya, apalagi ngajar di kelas 12 yang di mana akan dipersiapkan ke perguruan tinggi. Maka kita berpikir bagaimana ini dalam situasi pembelajaran yang dulu dari jam 7 sampai jam 3, sekarang dirubah dari jam 8 sampai jam 12, ini bisa lebih efektif. Banyak cara yang kita lakukan. Maka dalam MGMP ini, harapan kami, tim pengembang, kita tidak hanya membaca, menerjemahkan kurikulum 13 atau kurikulum dari madrasah ini, itu dengan pendekatan Seami, tapi tidak memperhatikan batasan waktu. Ya, ini perlu dibahas dulu di dalam rumpun. Ya, mungkin hari kedua kita melihat realisasi pembelajaran kita saat ini. Ya, kemudian kita bisa melihat kalau seandainya masih di semester berikutnya kita itu masih dalam kondisi darurat, tidak bisa tatap muka, ini harus bagaimana? Kalau sudah normal, kita harus bagaimana? Jadi pembicaraan kita dalam mengimplementasikan kurikulum ini nanti tidak hanya sekedar membicarakan Seami, tapi kemungkinan pelaksanaannya di lapangan. Ya. Kalau dari teoretiknya bagus, tapi pelaksanaan dan pengawasan operasionalnya yang sulit. Itu saja, Bu, yang ingin saya tambahkan ceritanya. Oleh karena itu, pertemuan kita dalam MGMP, ya, itu memang harus terukur, terjadwal, teragendakan dengan jelas. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga kita memiliki kepastian di semester depan kita menggunakan versi apa STEMI. STEMI masih daring atau STEMI yang sudah normal. Ini harus kita perhitungkan karena situasi ini akan berbeda. Mengapa saya menyampaikan itu? Setelah saya baca cermat di modul itu, juga dasar hukumnya juga memperhatikan kondisi pandemi, belajar darurat. Gitu. Nanti mohon Bapak Ibu dibaca modul itu dengan cermat, kemudian pertemuan berikutnya kita akan berdiskusi sehingga menentukan langkah yang paling baik untuk MA ini tanpa menjauhkan target-target yang dipesankan dari departemen dari Dirpen. Demikian Bapak Ibu sebagai catatan kakinya yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada gambar ini. Implementasi kurikulum. Jadi implementasi kurikulum ini bahasa operasionalnya gampangnya hanya mengatakan bagaimana kita mengoperasionalkan kurikulum yang tertulis. Ya. Catatannya kurikulum 13, kurikulum madrasah. Kalau kurikulum madrasah ini, kalau kita mengacu ya, kepada pedomannya itu ada dua, Bu. Ya, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Ya. Yang kedua adalah Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2020 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Nah, nanti dalam kita membahas implementasi STEMI ini pun catatannya kita harus paham juga apa yang menjadi pedoman implementasi yang digariskan oleh Departemen Agama. Maksud saya seperti itu. Ya, jadi kita dalam melaksanakan ini semuanya juga memperhatikan beberapa hal. Bagaimanapun juga kita itu masih terkait dengan kepentingan Departemen Agama. Ya, ini nanti mungkin bisa diperbanyak Keputusan Menteri Agama tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Kalau madrasah tetap ikut kurikulum 13.
di dalam mengoperasionalkan kurikulum tertulis ini ke dalam bentuk kegiatan belajar, yang utama sekarang mulai dari tahun 90 itu itu bahwa kita belajar di kelas adalah memberikan pengalaman belajar. Jadi anak-anak biar tahu mendapatkan konsep dari pengalaman belajarnya. Itu sederhananya begitu. Jadi maka kita kalau mengajar ya harapannya tidak transfer ilmu, tetapi bagaimana anak bisa mencari ilmu dari berpengalaman. Ya tadi seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah mengenai pendekatan PBL, Project Based Learning, itu di situ jelas sekali. Anak beraktivitas secara bersama-sama, dia mencoba menangkap suatu teori dari pelaksanaan percobaan atau aktivitasnya. Kemudian dia menghasilkan suatu hasil, nah disitulah mereka akan mendapatkan ilmunya itu. Jadi pengetahuan itu terkonstruk, terbangun dari mereka itu setelah mengalami beberapa kejadian-kejadian yang dirancang oleh guru bidang studinya. Nah, ini tidak sederhana. Tadi dituntut ada melekat di situ bahwa kita itu adalah memberikan pengalaman belajar di mana anak ini kita siapkan untuk menghadapi tadi abad 21 ini apa tuntutan dan keterampilannya tadi. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang akan tergeser dan lain sebagainya. Hal ini harus kita sampaikan kepada anak-anak. Maka sangat tidak baik kalau kita menyampaikan kepada anak-anak, kamu kok tidak seperti saya. Dulu saya. Anak kita kan belum ada dulu, jadi nggak tahu. Tapi mari kita dorong anak-anak kita, besok nak kamu akan gini, besok nak kamu itu akan lebih berat, besok nak. Nah, ini mungkin bisa menambah motivasi ke anak-anak kita. Ternyata tantangan zaman berat. Apalagi dengan situasi pembelajaran yang PDR seperti ini, waduh, anak itu bisa kalau yang di rumah bisa klesetan. Saya memahami apa yang menjadi instruksi keras dari Dirpen. Buka kamera. Itu memang benar. Nanti anak-anak itu kalau nggak buka kamera, seenaknya nggak pakai seragam dan sebagainya. Tapi untuk menyelesaikan itu tidak sederhana. Kita butuh kerjasama dengan orang tua. Kita bisa ngomong langsung sama anak. Tapi ini bukan bahasan kita di MGMP. Kita akan ke sini. Dalam mengoperasionalkan kurikulum tersebut, itu ada 3 hal. Kalau kita membicarakan, ini ya saya jadi ingat pesannya almarhum Pak Broto. Saya ditanya, Pak Eri tugasnya guru itu utama apa? Ya, yang saya tahu Pak, itu tugas utamanya guru itu merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan mengajar, evaluasi. Oh, tidak di situ. Memang kalau saya membaca pemikiran almarhum, itu dia aliran hasil. Aliran hasil. Maka kalau melihat suatu kegiatan itu ditonton hasilnya. Misalnya saya waktu itu diajak, kita lihat ini hasil pembelajaran kelas 12 bagaimana. Biasanya guru bidang studinya dipanggil dulu. Ngetesnya gimana? Oh gini. Oh hasilnya 9 semua. Wah. Nah ini perlu diuji hasilnya. Maka waktu itu di Dikjar, itu kumpulan soal itu banyak banget. Kadang disuruh cari yang mana yang paling susah. Levelnya. Dicoba buat soal paling susah. Nah kalau sekarang itu istilahnya di dalam konsep pembelajarannya ini ya, di Dirpen sekarang bahwa pembelajaran kita harus HOTS, bahwa evaluasi itu harus berkisar dari C3, C4, C5, C6. Enggak lagi 1, 2, C1, C2, C3. Wah, itu. Wah, kalau benar-benar waktu itu kan nggak ada ukuran seperti itu. Kita petikin aja dari nilai soal-soal ujian nasional atau masuk perguruan tinggi. Jedret. Kalau hasilnya jelek, nah ini kita lihat prosesnya. Diruntut begitu. Ya, diruntut begitu. Jadi Pak Eri, tugas guru itu tidak hanya mengevaluasi, tapi yang lebih penting adalah
menganalisa hasil. Dari menganalisa hasil itu, kita perbaiki proses. Ya, tapi sebenarnya hampir sama yang disampaikan sekarang, bahwa ada refleksi. Nah, arti penting refleksi ini yang harus kita benar-benar tangkap. Kalau dalam bahasa profesi ini menurut beliau, guru itu tugasnya harus komitmen kepada hasil sama tugas. Udah, komitmen sama tugas, komitmen sama hasil. Nah, hasil ini harus menjadikan bahan refleksi. Ya, ini hal-hal ini yang harus kita tangkap, bahwa ternyata kalau kita melakukan sesuatu itu evaluasi bukan putus di situ, tetapi harus ada refleksi, di mana refleksi ini bisa memperbaiki kepada proses. Ya, dalam hal ini memang kalau dalam bahasa teori itu implementasi kurikulum meliputi 3 hal. Ya. Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Jadi 3 hal ini nggak bisa lepas. Kalau misalnya kita akan melakukan pendekatan STEMI dalam pembelajaran kita, berarti perencanaannya sudah STEMI. Pelaksanaannya harus STEMI, ujiannya juga harus STEMI. Ya. Tidak bisa ujiannya ancer-ancernya ujian nasional, nggak klop. Maka kemarin kalau kita boleh mengevaluasi, pembelajaran kita daring dengan sistem seperti itu, ujiannya hanya satu bentuk, nggak ngukur. Jadi kalau seperti itu akhirnya kita mau membenahi di mana juga nggak bisa. Apakah salah prosesnya atau salah instrumennya. Nah, hal-hal ini sebenarnya bisa kita bicarakan melalui MGMP. Ya, oleh karena itu, ya marilah kita berembuk bareng-bareng. Ya alhamdulillah kalau diizinkan bisa ngumpul beberapa orang, diizinkan, wah seneng banget. Kita sehingga kita bisa tatap muka, karena dengan sistem jauh ini kan kita nggak ngerti apakah tertangkap atau tidak. Tapi kalau di forum kecil gitu kan langsung enak. Ya di sini kita harus memperhatikan, jadi tidak hanya sekedar merencanakan, tapi perencanaan itu seandainya nanti kita sudah melakukan pelaksanaannya, evaluasinya, refleksinya, baru kita akan mengukur apakah anak kita ini unggul atau tidak setelah dia ada kelanjutan studi. Oh, anak-anak media itu ternyata kalau di perguruan tinggi itu semester 4 tuh IP-nya di bawah 2, ya berarti jelek kita. Ternyata kebiasaan pembelajarannya di media nggak bagus. Ini yang kemarin bebas tes juga sama, ini semester 4 sudah di bawah 3, di bawah 2. Aduh, ini suruh pindah jurusan saja, misalnya itu. Ini BP juga berperan itu mengikuti perkembangan studi lulusan-lulusan kita. Sehingga itu juga bisa menjadi ukuran apakah sekolah kita itu sudah benar pada waktu melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Bapak Ibu, dalam implementasi kurikulum ini ya, yang berperan sekali, tadi seperti kami sampaikan ya, bahwa ujung tombak dari semua kegiatan belajar mengajar sampai lulusan itu adalah guru. Ya. Guru yang dimanage sekolah. Nah, oleh karena itu kita harus, ya ini bahasa-bahasa yang sering kita ucapkan tapi susah dilaksanakan, termasuk saya, yaitu ya melakukan inovasi, kreatif, inspiratif. Karena untuk menjadi inovatif, kreatif, inspiratif, ini kan banyak hal. Kalau sebagai tekad sih saya setuju aja. Tapi untuk membawa kita menjadi guru yang inovatif, kreatif, inspiratif, ini sepertinya juga harus kita perlukan. Ya, misalnya pelatihan-pelatihan dari luar, terus referensi-referensi yang diberikan kepada guru, sehingga bisa guru belajar secara mandiri untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi untuk hal ini, ya, bahwa untuk melakukan implementasi kurikulum terhadap yang baru, memang kita harus step by step. Tidak bisa langsung melihat wujudnya. Memang, ya ini mohon maaf ini ya, tadi kita kan sering ngobrol-ngobrol juga, ada Bu Ira, ada Pak Yunus, ada Bu Rini, saya sampaikan. Kalau kita nanti di semester depan langsung breng, kelas 10, 11, 12 sepertinya susah.
Ya, kita harus melihat kalau kelas 12 akan disiapkan ujian sekolah dan ke perguruan tinggi. Nah, ini kelas 10, 11, apakah semuanya sudah STEMI ataukah ini baru PBL yang benar dulu, problem ya ini ya kepada problem based learning, ini sudah STEMI. Nah, semua ini kan perlu kita rembuk bareng-bareng. Jadi tidak hanya sebagai saya yang kebetulan Bu Ira, kemudian Pak Yunus dan Bu Rini sebagai tim pengembang ini berjalan sendiri, tapi usulan Bapak Ibu, kondisi lapangan yang sulit dan sebagainya itu kan perlu kami dengarkan. Sehingga rancangan kita itu nanti yang di mana template-nya, rancangannya itu sudah dikurumkan dari Dirpen, itu benar-benar kita bisa melaksanakan. Tidak sebagai karya tulis semata, tetapi memang implementasinya, pelaksanaan dan evaluasinya seperti itu. Demikian Bapak Ibu, saya mungkin tidak bisa bicara banyak, karena saya lebih senang nanti kita itu ketika kita rame-rame melalui dinamika kelompok mengerjakan, disitulah kita akan mendapatkan masukan dan perbaikan. Ya, cuma harapan saya yang kemarin dikirimkan oleh Ibu Kepala Sekolah modul, tolong dibaca dengan cermat. Bahkan tadi pesannya dibaca berkali-kali. Saya juga sama Bapak Ibu, saya membaca berkali-kali. Semakin saya membaca berkali-kali, saya bandingkan dengan beberapa sumber, sempat saya bingung, gitu kan? Sempat saya bingung. Tapi ketemu dengan tim, agak ada pencerahan. Oh, memang kita harus rembukan bareng-bareng nih, nggak bisa sendiri. Pesan saya pada waktu membaca, ini tolong ada apanya ya? Ada stressingnya. Maksudnya bacanya yang perlu dibaca dengan baik, diperhatikan. Yang pertama nanti tujuan penerapan dan prinsip metode pembelajaran STEM. Ini ada di halaman 9. Tolong Bapak Ibu baca dengan baik. Kemudian yang kedua, karakteristik implementasi STEMing. Ini ada di halaman 12. Coba Bapak Ibu lihat, karena nanti terkait dengan konsep yang disampaikan oleh Ibu Ira. Apakah kita lintas disiplin, ataukah kita cukup lintas KD dengan menerapkan integrasi STEMI saja? Ya, itu yang mau kita harapkan dengan membaca karakteristik itu. Kemudian yang ketiga, di situ ada contoh-contoh. Karena nanti target kita awal itu harusnya membuat jejaring integrasi STEMI-nya ini. Nah, sempat salah tafsir. Yang dimaksud dengan integrasi jaring integratif ini apa? Apa antar mata pelajaran atau antar STEMI-nya? Tapi di dalam contoh ini sebenarnya yang disampaikan di halaman 21 itu cukup jelas. Nah, harapan kami nanti ada pandangan dari setiap rumpun atau ketua rumpun, sehingga nanti kita bisa memberikan persepsi yang sama terhadap implementasi atau pada waktu kita menyusun ya jaringan mengintegrasikan KD-KD yang ada. Ini nggak mudah. Ya, tidak gampang. Bahkan tadi sama Bu ini, kalau perlu seluruh guru dikopikan itu kompetensi dasar semua mata pelajaran, sehingga waktu kita diskusi itu enak balik-baliknya gitu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Ya, langkah-langkah project based learning. Karena ternyata pendekatan yang paling tepat untuk ini adalah yang tadi disampaikan contohnya oleh Bu Ira, ya. Itu adalah terkait dengan project based learning ini. Ada langkah-langkahnya. Di situ ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Tolong dibaca dengan cermat. Dan yang terakhir mengenai penilaian hasil belajarnya. Ya, ternyata beda banget. Ya, beda banget itu. Jadi kalau kita masih gaya ortodok dulu, kita selalu mengatakan anak harus nilainya tuntas, sepertinya susah. Jadi kita yang muncul itu tadi ada istilah di sini, ada proses moderasi. Saya itu kaget. Proses moderasi itu apa? Ternyata itu tidak ada kesenjangan yang ekstrim atau ekstrim gitu. Jadi nilai itu kalau dengan sistem STEMI ini bergeraknya tuh anak-anak itu sedang-sedang saja. Ya nggak boleh kita menentukan nilai ada yang 2, 10, 4, kemudian 8. Anak mesti kalau kita nilai
ya berkisar itu. Wong namanya dia bekerja sama kolaboratif. Nah ini apakah kita siap? Ya mental kita yang dulu gaya menilai seperti itu sekarang berubah dengan gaya seperti ini. Ini kan butuh pemahaman bareng-bareng. Ya. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi sepertinya saya akan menayangkan satu contoh. Ya, tapi apakah masih ada waktu? Karena di sini sepertinya kita harus mendengarkan respon dari Bapak Ibu yang hadir di sini, sehingga kita benar-benar nanti melangkah dalam kegiatan MGMP ini dengan persepsi yang sama. Ya, kalaupun ada perbedaan, kita selesaikan dalam dinamika kita di forum itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafan dan kekurangan yang saya sampaikan. Semoga ya apa yang mau kita kerjakan untuk minggu depan atau waktu sebelumnya kita mendapatkan kesuksesan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eridian atas paparannya. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo silahkan kalau akan bertanya, pertanyaan mau disampaikan ke Bu Ira atau dengan Pak Eridian. Kami silakan 3 orang penanya karena waktunya akan segera memasuki asar, jadi 3 orang. Monggo silakan dengan langsung buka mic-nya dan berbicara langsung. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ada, silakan. Kalau tidak ada, saya sendiri yang akan bertanya ini. Monggo Bapak Ibu, silakan. Baik, mungkin karena teman-teman semua dan Bapak Ibu yang hadir mungkin masih perlu mencerna atau bahkan belum membuka modul yang di-share oleh Ibu Ira. Bisa jadi besok kita akan membahasnya setelah Bapak Ibu mencerna apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ira dan membaca modul dan apa yang disampaikan oleh Pak Eri tadi, apa kaitannya dengan modul dan disampaikan Bu Ira dan disampaikan oleh Pak Eridian. Dan tidak lupa Bapak Ibu untuk besok siang dipersilakan seluruh Bapak Ibu guru membawa silabusnya, mempersiapkan silabusnya masing-masing semuanya agar kita bisa langsung action untuk besok. Baik Bapak Ibu, adzan segera berkumandang. Alangkah baiknya acara ini akan ditutup dengan doa. Bapak Kiai Haji Rosyid dipersilakan. Adzan dulu kali Pak Kiai ya. Saya bisa. Baru. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak Kiai. Baik, para pimpinan, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah kita dapatkan mudah-mudahan bermanfaat demi kemajuan Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Semoga guru-guru semuanya yang ada di Madrasah Aliyah senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk senantiasa selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak peserta didik yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Ala niyatina wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan muassasatul ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah lakal hamdu ya maulana ya mawlana karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغ صياد الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل له فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Rosid. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah acara MGMP hari pertama sudah berakhir. Kami berharap sekali lagi Bapak Ibu guru besok mempersiapkan silabus masing-masing dan ketemu lagi dengan MGMP di jam 13 seperti tadi siang. Mohon tepat waktu dan apabila berhalangan hadir memberikan kabar kepada Ibu Rini ataupun Ibu Kepala Madrasah. Dari saya terima kasih, mohon maaf lahir batin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya.